Acara ini dipersembahkan oleh Di kebun saya ini konsepnya adalah kebun dapur. Jadi semua yang saya tanam di sini adalah tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Saya mulai berkebun sejak tahun 2016. Saat itu momennya adalah saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan saya memilih untuk berkebun karena berkebun itu mensupport kegiatan sebagai ibu rumah tangga, karena kan dari hasil kebun kita bisa memasak makanan yang sehat untuk keluarga. Panen. Wah, banyak rumput nih. Wah, cabutin ah. Karena ini tanamnya di pot, kalau banyak rumput jadi nutrisinya terserap rumput juga, jadi berbagi nutrisi, tanamannya jadi tidak bisa besar. Halo semuanya, selamat datang di kebun saya, MGB Garden. Kebun saya ini luasnya 2,7 kali 33 meter. Jadi cukup mini ya, cukup kecil. Di kebun saya ini konsepnya adalah kebun dapur. Jadi semua yang saya tanam di sini adalah tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Karena tidak terlalu luas, saya memanfaatkan pot-pot seperti ini. Potnya kecil-kecil karena saya ingin menanam berbagai macam sayuran. Nah, cara menata kebun saya ini biar isinya banyak walaupun kecil adalah pertama dengan cara leveling. Kalau kita perhatikan, tanaman yang di depan adalah tanaman yang paling pendek. Kemudian saya beri rak seperti ini yang lebih tinggi, kemudian diisi lagi, dan yang paling belakang adalah rak yang paling tinggi. Sehingga semua tanaman yang ada di sini bisa terkena sinar matahari. Karena umumnya tanaman yang bisa dikonsumsi atau tanaman edible itu adalah tanaman yang membutuhkan banyak sinar matahari. Saya mulai berkebun sejak tahun 2016. Saat itu momennya adalah saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, full time ibu rumah tangga. Nah, di situ saya ingin memulai suatu kegiatan yang positif, tentunya berhubungan juga dengan pekerjaan utama saya saat itu, yaitu ibu rumah tangga. Dan saya memilih untuk berkebun, karena berkebun itu mensupport kegiatan sebagai ibu rumah tangga, karena kan dari hasil kebun kita bisa memasak makanan yang sehat untuk keluarga. Di sini saya menerapkan sistem organik karena pastinya sistem organik lebih sehat. Saya menggunakan compost bag
yang saya taruh di kebun dan beralaskan tanah dan diisi oleh macam-macam sisa sampah dapur seperti kulit buah, juga ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, juga sayuran-sayuran yang sudah busuk atau kulit buah atau buah-buah yang tidak layak makan seperti itu. Nih, ada banyak cacing di sini. Nah, cacing ini memang membantu untuk mendekomposisi bahan-bahan organik ya teman-teman. Jadi cacing itu sahabat para pekebun ya. Nah, ini kira-kira sudah 6 bulan. Pada awalnya 2016 itu saya berkebun di rumah kontrakan di Depok karena ya rumah yang saya tempati saat ini belum jadi gitu. Kemudian saya pindah ke sini, ke rumah saya saat ini, dan pada tahun 2019 saya sempat pindah ke Melbourne mengikuti suami untuk tugas belajar dan saya berkebun di Melbourne. Kemudian tahun 2021 saya kembali ke Depok dan saya memulai berkebun lagi. Menurut saya ini bagian berkebun yang paling epic karena kita bisa bertemu dengan surprise, banyak surprise di dalamnya ya. Seperti cacing, lalu juga ada hewan-hewan tanah lain. Yang membedakan berkebun di Melbourne dan berkebun di sini adalah tentang iklimnya. Nah, jenis tanamannya itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Jadi di sana itu ada 4 musim, sedangkan di sini ada 2 musim. Dan 4 musim yang ada di Melbourne itu, di mana musim panas dan musim dinginnya itu sangat ekstrim perbedaannya. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang hanya bisa tumbuh dengan baik di musim panas, tapi ada juga beberapa tanaman yang masih bisa toleran di musim dingin gitu. Jadi memang harus banyak belajar gitu waktu di sana untuk bisa mengetahui tanaman apa ditanam di musim apa. Nah, sekarang kita mau panen. Saya mau petik-petik daun dari kebun untuk buat lalapan dan kita akan nyambel yang enak banget. Pertama saya mau panen daun ketumbar Jawa. Kita panen dikit aja. Lalu kita akan panen ini dia, daun tempuyung. Nah, daun tempuyung ini teksturnya agak tipis dan pinggirnya bergerigi ya. Tempuyung ini sayuran yang populer di kalangan masyarakat Sunda untuk dilalap ya. Dan tempuyung ini biasanya tumbuh liar, teman-teman.
saya merasakan berkebun itu sangat bermanfaat secara jiwa dan raga saya. Jadi secara jiwa itu berkebun membuat jiwa saya lebih tentram dan juga sebagai sarana untuk refreshing. Terus juga sebagai sarana untuk belajar. Berkebun itu juga membuat saya menjadi pribadi yang bertumbuh gitu, karena saya belajar banyak hal baru. Kemudian secara raga, secara fisik dengan berkebun itu saya merasa lebih sehat, karena pagi-pagi begitu ya kita berkebun, kemudian mendapatkan sinar matahari pagi, kemudian kita melakukan aktivitas. Jadi setelah berkebun itu kita berkeringat gitu ya, jadi rasanya itu lebih fresh, lebih segar setelah itu. Berkebun itu menghemat pengeluaran harian saya karena bisa mendapatkan sayuran sehat dari kebun. Nah, selanjutnya ini ada daun mengkudu ya teman-teman. Kalau kita tahu daun mengkudu biasa digunakan sebagai lalapan khususnya orang Sunda ya. Nah, kalau biasanya yang dimanfaatkan hanya buahnya, tapi ternyata daunnya ini juga enak sekali. Selain dimanfaatkan sebagai lalapan, biasa digunakan untuk nasi goreng. Nah, selanjutnya ini ada daun sintrong atau jelontang ya kalau nggak salah di daerah lain mengatakannya. Nah, daun sintrong ini tumbuh liar di sini di pot saya, dan ini merupakan salah satu sayuran favorit saya. Nah, yang selanjutnya adalah daun kedongdong laut atau daun kedongdongan. Ada juga yang menyebutnya sebagai daun cakra cikri. Nah, ini juga sering kita temui sebagai tanaman pagar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonsumsi daun yang pucuknya. Nah, sekarang saya mau panen daun murbei yang masih muda. Nah, belum banyak yang tahu juga kan kalau daun murbei ini bisa dikonsumsi teman-teman. Bisa digunakan sebagai sayur seperti sayur lodeh, sayur bening, bisa juga ditumis maupun dilalap mentah. Nah, sekarang saya mau petik yang muda-muda ya. Daun murbei yang dikonsumsi memang yang paling enak yang masih muda seperti ini teman-teman, karena tidak liat. Hasil panen dari kebun itu sebagian besar kami konsumsi. Nah, jika ada kelebihan biasanya kami tawarkan di medsos gitu kepada teman-teman lain yang ingin mengadopsi hasil dari kebun saya gitu. Kemudian dari hasil kebun itu bisa menghemat sekitar 50% kebutuhan sayur. Sawi pagoda. Ini hasil panen kita kali ini. Sebagian akan saya olah dan sebagian lagi akan saya jadikan stok untuk makan malam. Nah, sekarang saya akan menikmati olahan dari kebun. Di sini ada lalapan daun lokal, terus juga saya punya terong goreng, terus juga sambal tomat, dan juga minumnya cincau jelly. Teksturnya berserat dan ada aroma wangi-wanginya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba daun mengkudu.
Pertama kita coba dikit dulu. Rasanya ada pahit-pahitnya. Pahit seperti daun pepaya kalau saya bilang. Oke, selanjutnya kita coba daun beluntas. Daun beluntas adalah salah satu daun lalapan favorit saya. Kita coba langsung. Oke, selanjutnya daun murbei. Nah, kita coba ya daun murbei dilalap mentah seperti apa rasanya. Rasanya tidak ada pahitnya, netral. Dan aromanya ada sedikit aroma berry ya teman-teman, karena murbei ya. Nah, enak sekali. Enak banget. Di sini untuk penyiraman saya memanfaatkan tetesan air AC. Nah, kemudian saya tampung di bak penampungan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan air yang tidak terpakai ya dari air tetesan AC dan juga untuk menghemat tenaga. Jadi dari bak penampungan ini nanti akan dipompa dan diteruskan ke atas, kemudian nanti akan menyembur ke atas tanaman. Saya bisa memasukkan ekoenzim untuk pestisida alami dan menutrisi tanaman. Cara perawatannya adalah kita selalu kuras dan bersihkan hingga kering bak ini kira-kira 3 hari sekali atau paling lambat seminggu sekali ya, karena ini adalah air menggenang. Sedangkan air menggenang rawan sekali dijadikan tempat bertelur untuk nyamuk. Seperti itu. Dan jangan lupa ditutup agar nyamuknya tidak datang. Nah teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara stek tanaman kale yang ada di sebelah saya ini. Nah ini adalah indukan kale yang sudah berumur sekitar 2 tahun teman-teman. Jadi tanaman kale ini jenisnya dazzling blue. Ini kalau kita rawat dengan benar dia bisa panjang umur teman-teman. Dan bonusnya bisa keluar anakan-anakan di sepanjang batangnya seperti ini. Nah kebetulan ini ada anakan yang udah siap untuk kita stek. Jadi tujuan utama saya berkebun adalah untuk mengisi waktu awalnya. Pada awalnya mengisi waktu. Kemudian juga yaitu adalah salah satu kegiatan yang positif untuk menunjang profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu kemudian seiring berjalannya waktu ternyata dari berkebun itu membuka banyak peluang kemana-mana, termasuk saya bisa menjadi konten kreator. Juga dari termasuk juga saya bisa akhirnya berjualan segala sesuatu peralatan berkebun dan juga tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi ternyata dari berkebun itu membuka peluang ke banyak hal, termasuk saya juga mempunyai banyak teman baru dari aktivitas berkebun ini. Nah ini teman-teman, setelah sekitar 2 minggu akan jadi seperti ini. Akan tumbuh daun-daun baru yang ukurannya lebih besar. Sekarang saya mau menunjukkan nih cara untuk memindah tanamkan kale yang sudah siap ini ke pot yang lebih besar. Kita isi dasar pot ini dengan tanah.
Kita tekan-tekan potnya. Jadi bisa langsung kita taruh. Kita siram dulu. Nah, sekarang bisa kita rawat dengan cara meletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terik dulu, kira-kira 3 hari ya, karena masih beradaptasi. Setelah itu, wajib sekali meletakkan di tempat yang terkena sinar matahari full. Nah, ini adalah contoh kel yang sudah saya rawat sekitar 1 bulan. 1 bulan dari pindah tanam seperti itu ya teman-teman. Jika sudah sampai size seperti ini, biasanya saya jual melalui marketplace. Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan melakukan garden tour karena ini udah banyak banget nih yang request. Ada apa saja sih di kebun kecil saya ini? Nah, kita mulai dari tanaman yang mencuri perhatian di belakang saya ini. Pastinya yang warnanya beda sendiri, yaitu yang warna merah. Nah, ini adalah tanaman bayam merah ya teman-teman. Saya akan ambilkan. Nah, ini dia bayam merahnya. Saya mulai berpikir untuk membuat konten tentang berkebun itu ketika saya berada di Melbourne, ketika mengikuti tugas belajar suami. Jadi kami sekeluarga pindah ke Melbourne. Kemudian karena suami mendapatkan beasiswa dari kantor yang notabene adalah kantor BUMN, maka saya berpikir untuk juga memberikan sesuatu dampak gitu, feedback kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi saya ingin berbagi, sehingga saya ketika di sana banyak mengikuti kelas-kelas berkebun. Kemudian ilmu-ilmu yang saya dapatkan saya share di YouTube agar banyak orang yang bisa melihat dan juga mungkin orang jadi terinspirasi dari apa yang saya dapatkan. Dari hal tersebut kemudian berlanjut saat saya sudah kembali ke Indonesia. Untuk teman-teman di rumah yang ingin berkebun, jangan ragu, walaupun lahan kita terbatas, kita bisa tetap berkebun, sesempit apapun itu, bisa kita menghasilkan sayuran sehat yang kita panen dari kebun, yang kita rawat dengan cinta pastinya, kita sajikan untuk keluarga kita tercinta. Sesempit apapun lahan kita bisa tetap menanam, misalnya dengan cara menanam microgreens yang itu tidak membutuhkan banyak tempat dan juga tidak membutuhkan banyak cahaya. Karena berkebun itu banyak sekali manfaatnya seperti yang sudah saya rasakan. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai berkebun. Acara ini dipersembahkan oleh